Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang bagaimana mengawal reformasi birokrasi di Banten sudah sejauh mana. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua tokoh di studio kami, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Irsad Juweli, kemudian juga Bapak Ihsan Ahmad SIP. Sebelum saya sapa kedua tokoh ini, bahwa perlu kita ketahui Banten ini sudah berumur 20 tahun ketika pendirian Provinsi Banten pada tahun 2000, dan sekarang sudah umur 20 tahun. Tentunya birokrasi yang ada di Banten sudah begitu baik, namun banyak masih kekurangan di sana sini, sehingga pada hari ini kita akan melihat dua tokoh ini bagaimana ketika bicara tentang birokrasi yang ada di Banten, terutama reformasi birokrasi yang ada di Banten. Sejauh manakah ini memang tema yang kita angkat pada kali ini. Saya akan sapa dulu dua tokoh yang sudah hadir di studio kami. Yang satu, Bapak Dr. Haji Muhammad Irsad Juweli. Assalamualaikum Pak Irsad. Waalaikumsalam. Sehat Pak Irsad ya? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah Pak Irsad ada Bapak Ihsan Ahmad SIP. Beliau adalah pengamat kebijakan publik dari Untirta Serang. Assalamualaikum Pak Ihsan. Sekarang kesibukan Pak Ihsan masih ngajar Pak ya? Rutinitas saja. Walaupun masih daring. Masih dari Tapi nggak garing. Masih daring, belum tatap muka. Pak Ihsan sekarang ini masih sibuk di Bakor ya Pak ya? Kemudian di Bravo 5. Pemirsa Sultan TV, pada kesempatan kali ini kita langsung saja kepada tema kita tentang birokrasi yang ada di Banten. Saya ingin ke Pak Irsad dulu. Bagaimana tanggapan Pak Irsad tentang birokrasi yang ada di Banten sekarang? Silakan Pak Irsad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai reformasi birokrasi ini, sesungguhnya yang sangat penting di Banten, karena itu menyangkut mental, menyangkut pelaku dan pelaksanaan daripada kepemimpinan pemerintah daerah. Yang saya lihat sejak reformasi tahun 98-99, ada otonomi daerah, dan otonomi daerah itu melimpahkan banyak kekuasaan kepada daerah dari pusat, sehingga pelaku pembangunan ada di daerah. Sehingga demikian tentu perlu ada perbaikan ataupun reformasi yang dibangun di Banten untuk melaksanakan proses pembangunan, terutama dari pembangunan sumbernya dari APBD dan dari APBN. Di Banten ini sudah mengalami sejak menjadi provinsi pada tahun 2000 dan sekarang sudah 2020, harusnya sudah lebih baik ya, tapi ternyata masih banyak di sana sini kekurangan yang perlu kita perbaiki dan kita amati sehingga untuk ada perbaikan. Karena Banten sejak jadi provinsi ada banyak kejadian yang menyangkut pelanggaran moral, pelanggaran akhlak, kemudian juga menyangkut kebijakan yang tidak pas sehingga terjadilah KKN ya. Sedangkan KKN itu kunci daripada suksesnya birokrasi. Apabila itu tidak dikelola dengan baik, KKN bisa menimbulkan pembangunan tidak bisa jalan ya. Bahkan kita sudah mengalami musibah besar ya di Banten ya, sehingga dua gubernur kita sudah mengalami masalah ya. Dan sekarang ini kita harapkan dengan gubernur yang dipilih pada tahun 2014 ya, Pak Wahidin, dan sekarang ada banyak kemajuan ya. Terutama saya lihat ada
penghargaan dari KPK, dan juga ada pernyataan anggaran penggunaan yang terbaik oleh BPK, sehingga ada, tapi masih banyak pelaksanaan kebijakan birokrasi yang tidak sesuai dengan reformasi. Misalnya ada dua yang perlu dicermati oleh kita sekalian, terutama mengenai pelaksanaan birokrasi yang terhindar daripada korupsi ini. Ya, pertama, di Banten ini sudah terjadi ada transaksi politik ya yang merugikan banyak pelaksanaan. Jadi transaksi politik itu adalah mempertukarkan kebijakan politik dengan kepentingan pribadi, keluarga, klik atau golongan. Yang itu pernah terjadi di Banten ya. Sehingga sekarang ini tidak boleh terjadi. Yang kedua, ini birokrasi menjadi tempat perlindungan bagi pelaksanaan pembangunan ya, karena banyak aturan yang tumpang tindih, aturan-aturan yang menyuburkan menjadi korupsi menjadi lembaga ya. Jadi melembaga dari korupsi. Misalnya dari pelaksanaan pembangunan tender, misalnya ada batasan yang dibuat oleh Pemda ini, tidak boleh lebih rendah dari patokan harga yang dari pagu sekian persen. Kalau yang namanya tender itu dibebaskan orang untuk menentukan harga, sehingga nanti kita lihat harga itu pas apa tidak dengan pelaksanaan pembangunan ini ya. Ini terjadi di Banten seperti itu sekarang. Jadi menggunakan aturan-aturan birokrasi yang memperkuat seolah-olah pekerjaan itu menjadi legal, padahal itu sebetulnya mengandung unsur. Saya pernah dengar bahwa ada tender ya, itu antara di Banten ini ada selisih harga dengan yang menawar itu, dari yang ikut itu 175 miliar ya. Tapi ternyata yang dimenangkan bukan itu, jadi yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya sama halnya dengan pelaksanaan pembangunan di zaman dulu, waktu gubernur yang kena musibah itu dipotong 30% ya. Dan ini lebih kalau dihitung dari ini. Kalau dulu tidak menggunakan aturan, sekarang pakai aturan. Ada aturannya. Ya, sehingga kelihatan legal, kelihatan benar, padahal itu melanggar. Jadi sama aja sebetulnya kan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Oke Pak, saya potong dulu Pak ya. Sebelum kita ke pelayanan publik, saya ingin melihat dari Pak Ihsan, birokrasi itu kan ketika awalnya kan rekrutan karyawan, pegawai, kemudian baru ke pelayanan, baru ke nanti ke kepada kebijakan publiknya. Kalau Pak Ihsan melihat dari perekrutan udah baik belum Pak dari awal Banten provinsi itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi saya ingin menyapa Pak Irsat. Iya. Jadi saya udah lama menidolakan Pak Irsat sejak pilgub pertama di Banten. Nah, bicara tentang birokrasi, saya pikir memang nggak bisa parsial dari rekrutmen atau apapun. Saya ingin melihat begini dulu. Gimana? Silakan. Mengapa harus ada reformasi birokrasi? Betul. Ini kan untuk membedakan birokrasi masa penjajahan yang berorientasi pada kepentingan kolonial, birokrasi masa feodal pada kepentingan raja-raja kecil. Nah, pada masa reformasi, birokrasi kemudian ditata bagaimana dia lebih baik berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena pemerintah digaji oleh masyarakat. Ya. Uangnya dari rakyat begitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba konsep ini dihantam oleh pernyataan Pak Menko Polhukam. 92% kepala daerah itu di backingi cukong. Iya. Kemudian pertanyaannya dengan statement ini, Pak, masih ada nggak sih reformasi birokrasi? Ini kan sebuah jaminan statement Menko Polhukam itu
bahwa sesungguhnya pada derajat yang serius reformasi birokrasi itu adalah bohong gitu. Pada satu derajat yang serius statement ini menyatakan bahwa pengkhianatan terhadap pelayanan masyarakat itu terjadi oleh kepala daerah yang sekarang. Nah, kepala daerah di Banten ini masuk yang 92% atau yang 8%. Begitu. Sehingga kita bisa pastikan penyakit dari adanya oligarki politik ini menyebabkan birokrasi itu menjadi rabun. Ya. Rabun melihat objek yang jauh, tapi begitu jelas melihat objek yang dekat. Begitu dekat melihat kepentingan dirinya dan jauh melihat kepentingan kolektif masyarakat. Begitu dekat melihat motivasi dan syahwat dirinya, tapi kemudian jauh melihat visi ke depan masyarakat. Nah, yang kedua, akibat dari ini juga bisa kita lihat bahwa marginalisasi masyarakat itu berlaku secara progresif. Dan trust itu defisitnya sampai 90%. Gitu. Dan yang terakhir yang bisa dipastikan dari pernyataan Pak Mahfud ini, bahwa kepala daerah apapun janjinya, seberapapun hebatnya dia, kalau Pak WH dan Pak Andika masuk di 92% ini, mereka adalah orang-orang yang memang masuk ke dalam golongan orang-orang yang ingin naik kelas dalam rangka mendapatkan sumber daya pembangunan melalui sistem ijon. Iya. Begitu. Ya, Jadi, saya tadi agak dibiayai cukong itu maksudnya investor gitu bahasa anunya. iya, pokoknya ada yang dibiayai, kemudian proyek-proyek penting itu digelar kepada mereka, Iya. mana yang mau pilih gitu loh. Loh, masyarakatnya dapat apa, Pak? Bukan, kalau dibiayai cukong itu kan istilahnya investor kan memang diundang kalau investor itu. Diundang secara politik. Lalu salahnya di mana itu? Salahnya itu begini, Iya. artinya begitu mereka jadi, keberpihakan mereka yang utama itu harus Iya. pada investor, Pak, harus pada Oh, cukong, itu. bukan pada masyarakat. APBD diolah menjadi sebuah kepentingan yang berpihak pada mereka. Loh, apakah saya terlalu subjektif? Akhirnya pernyataan Pak Mahfud ini kan mengkonfirmasi apakah betul atau enggak. Kita cek misalkan, ada apa dengan open bidding yang tidak masuk persyaratan, tiba-tiba dia yang diangkat jadi kepala OPD. Ini kan menghajar sebuah sistem keadilan, sistem merit di dalam pelaksanaan rekrutmen. Ada nepotisme di situ. Bapak tadi. Iya, ada nepotisme di situ. Kemudian misalkan contoh di masa pandemi, pengangguran terbuka urutan nomor 2 lah. Kalau berdua. Nomor 2. Resesi ekonomi minus 5%. Iya. Di atas resesi nasional. Nomor 1 di Jawa. Kemudian pekerja yang dirumahkan dan PHK terus bertambah. Betul. Lalu mengapa penanganannya pembangunan pusat olahraga? Nah, saya potong di situ. Iya, pertanyaan, Ini Pak. sebenarnya gini. Tadi Pak Irsan bilang. Ini birokrasi buat siapa? Ini Pak Tadi dia bilang ada satu tender, ini kasus kan? Tender ini kok yang tinggi dimenangkan, yang rendah justru dikalahkan. Apakah itu bagian daripada pesanan cukong? Pak Irsan gimana Pak Irsan itu kalau mencapai Kira-kira begitu lah. Tapi bahasa cukong itu terlalu kasar, Pak. Bisa diperhalus dengan investasi. Pak Yang Ihsan. halus ya sistem ijon, Pak. Jennya. Paling halus. Nah, kalau Pak Ihsan pengalaman gimana? Seperti birokrasi yang Pak Syed alami melihat. Ya, saya sih melihat di Banten ini belum berhasil ya. Belum berhasil Mengenai reformasi. Bicara reformasi ya, ini jalan secara alamiah aja yang berdasarkan naluri. Iya. Karena mereka menggunakan aturan-aturan untuk membackup kerjaan mereka itu, aturan yang dibuat oleh mereka yang untuk mengentemkan itu tadi, ya oligarki itu, sehingga ya bayangkan itu akibat daripada itu kan banyak kepala daerah tingkat gubernur dan kabupaten kan masuk tahanan kan, Ya. akibat daripada salah menafsirkan
aturan-aturan itu, sehingga harus dipertegas. Maka itu harus difungsikan betul di dalam itu regulasi yang baik dibuat oleh DPRD. Jadi DPRD itu harus melihat kepentingan-kepentingan untuk kepentingan masyarakat, sehingga aturan itu tidak jauh dari itu, sehingga menjaga agar kepercayaan trust yang dibangun oleh masyarakat kepada pemerintah yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu bisa dipercaya, dan kepercayaan itu bisa dipelihara oleh mereka. Itu yang sekarang ini harus dilakukan, ya. Jadi banyak sekarang pelaksanaan pembangunan ini menggunakan aturan yang keaturan itu hanya mementingkan itu, ya, oligarki, kemudian ya kelompok-kelompok, ya, sehingga orang melakukan biasa ikut nggak bisa masuk, ya, sehingga terhalang oleh gaya kepemimpinan model itu, kan. Ya mungkin ya Pak Gubernur tidak begitu, tapi di bawahnya itu masih ya perlu dirombak oleh Pak Gubernur, ya, karena sudah mengalami iya apa namanya bekarat kayak gitu itu, ya. Jadi mereka sudah tidak mau dikatain korupsi, dia menggunakan kesempatan aturan-aturan yang dibuat sewenang mereka, ya. Ya itu dia. Jadi itu bukti aja, itu satu aja, belum yang lain, ya. Jadi saya baru melihat begitu. Itu anggaran beda dengan 170 miliar itu yang dimenangkan justru yang lebih tinggi dari itu. Ini kan kan apa yang dikatakan Pak Ihsan itu kan arahnya ke situ, kan. Ya. Cuman kita harus berani bicara, karena Banten itu kita mengurus Banten jadi provinsi bukan pekerjaan gampang itu, kan. Nah setelah jadi kan mereka yang berpoya-poya yang memanfaatkan, ya. Kita tidak menuntut itu, tapi kita yang penting adil. Masyarakat jangan sampai Banten sekarang udah 15 triliun anggaran APBD-nya itu. 15 triliun lebih, ya. Ya, itu kalau digunakan betul untuk rakyat itu otomatis bisa, misalnya UMKM ditingkatkan. Jangan ya tender-tender kayak belum waktunya lah kita memasang ya apa namanya pusat olahraga yang begitu besar sampai 900 miliar itu, kan baiknya kan itu ya akur ke UMKM, kan untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi. Saya kira itu ya, Pak Rosadi, ya. Kita break dulu. Ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya tentang APBD Banten yang proyeksinya 2021 sekitar 15 triliun lebih. Lalu untuk siapa dan bagaimana cara pengelolaannya? Pemirsa Suan TV dimanapun Anda berada, bahwa kita akan kembali setelah berikut ini, tetap di Tokoh Bicara.
Pemirsa Sultan TV kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Dan acara ini kita bisa lihat langsung di fanpage-nya sultantv.co di YouTube dan Facebook. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol lagi dengan dua narasumber dan tokoh-tokoh yang sudah hadir di studio kami. Saya akan kembali ke Pak Ihsan tentang bagaimana mengamati atau menganalisa APBD kita setiap tahun terus meningkat. Artinya ini kan ada sebuah peningkatan yang cukup baik. Yeah. Lalu kita sendiri di Banten sudah beberapa kali memang mendapatkan predikat yang cukup baik dari KPK ya. Penilaian dari BPK, bukan KPK, maaf, dari BPK. Kita sudah 3 kali kalau tidak salah dalam kepemimpinan Pak WH ini sudah cukup baik gitu. Jadi nilai tanpa pengecualian apa istilahnya itu di BPK itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ihsan? Silakan Pak Ihsan. Ya, sebelum berbicara ke sana, Ya. tata pengelolaan pemerintah ini, kok saya melihat ada jarak dengan semangat pengelolaannya. Artinya kita melihat begitu luar biasa lah pemisahan kekuasaan dalam pengelolaan di Banten. Seperti kita tahu pelaksanaan sistem demokrasi dimanapun ada eksekutif, kemudian legislatif, yudikatif. Nah, pelaksanaan ini walaupun penghargaan terus didapat, tapi kok saya melihat ada cultural lag gitu. Tata kelola mereka nggak sama, nggak linear dengan semangatnya, dengan semangat keberpihakan mereka begitu. Ini bisa dilihat dari struktur APBD 2001. Saya mengamati strukturnya ini nggak berpihak kepada masyarakat. Satu, kita bisa perhatikan belanja pegawainya besar banget di masa pandemi. Iya. Artinya belanja pegawai itu kan honorarium. Betul. Plus semua kebutuhan pimpinan. Kemudian saya nggak ngerti mengapa dalam struktur itu juga ada belanja apa disebutnya itu belanja bunga. Ini kan berkaitan dengan persoalan pinjaman PT MSI ya, SMI ya, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam struktur APBD itu bunga dibebankan pada masyarakat walaupun namanya bukan bunga ya. Apa sih istilahnya? Namanya bukan bunga. Bukan. Provisi. Provisinya 1%. Artinya selama 10 tahun dalam setahun itu 114 miliar itu. Harus balikin uang. Nah, anehnya pinjaman ini tidak menyentuh pada masyarakat harus bayar bunga dan pinjaman, tapi kemudian program masyarakatnya nggak keluar. Program untuk masyarakatnya apa? Sementara aturan-aturan PEN itu kan jelas untuk percepatan penanggulangan COVID. Itu di aturan Menteri Keuangan dan aturan pemerintah nomor 23 pasal berapa itu jelas bahwa ini untuk penanggulangan percepatan COVID gitu. Nah, pada akhirnya saya berkesimpulan gitu loh bahwa residu dari ketidakberpihakan ini walaupun pada masa pandemik ini membuat sebuah kesepakatan seolah-olah bahwa memang ada korupsi berjamaah. Ada satu kesepakatan bagaimana memperkaya diri secara konstitusional. Gitu. Iya. Artinya ada perbuatan jahat yang legitimate dari orang-orang yang legitimate di dalam masing-masing wilayah kekuasaan ini gitu loh. Makanya sekali lagi kan saya mempertegas kalau memang Banten masuk dari 92%, ini kan seperti mengkonfirmasi sebuah candaan kita sambil makan bicara korupsi, sambil
bersantai bicara tentang kejahatan. Kan nggak kerasa akhirnya dia menjadi sebuah habit juga. Gitu. Nah, itu yang saya bisa. Iya, iya. Jadi artinya APBD besar itu belum tentu masyarakat bisa sejahtera ya. Saya melihat begitu. Itu Jadi- persepsi saya loh, Pak. Jadi masyarakat tidak bahagia dengan APBD besar gitu ya. Kalau hanya belanja di Ini mirip birokrasi besar. cerita pada masa Mataram, ada kitab namanya Kitab Manawa. Raja menggaji Nayaka, itu ASN-nya, Iya. dan Sentana, itu kerabatnya. Itu tidak dengan uang, tapi dengan lahan. Karena raja adalah pemilik lahan. Hak lahan itu dibagikan Iya. kepada patuh. Patuh itu orang yang memegang satu satuan lahan. Kemudian patuh ini menarik orang yang disebut bekel, seperti koordinator, untuk merekrut buruh. Buruh kemudian merekrut lagi orang penggarap. Tidak berdasarkan kompetensi profesional apapun. Bagaimana caranya mereka hidup itu saling menghisap. Iya. Gitu. Saling menghisap. Dan di antara yang dihisap dan dihisap ini saling mempertahankan statusnya. Ini membuktikan bahwa kondisi seperti ini, di mana keberadilan tidak berjalan di struktur birokrasi, ASN itu nggak akan punya kenetralan kok dalam pilkada itu. Itu udah jaminan mutu. Mereka kan sibuk mempertahankan posisinya kok. Bagaimana mereka bertahan dari kontestasi politik yang bakal menghambat, kemudian bakal menghancurkan posisi mereka. Mereka mencoba mempertahankan posisinya dengan gaya ABS, gitu loh. Dan pada masa Mataram itu juga gaya ABS itu udah ada. Sudah ada itu. Sudah ada. Lebih mengedepankan tata krama daripada tata moral. Iya, iya. Gitu. Itu Kalau PSA seperti itu memang melihat birokrasi yang ada di Banten. Iya, jadi kan kalau kita sikapi seluruhnya ini kan reformasi birokrasi ini kan luas betul. Iya. Bukan hanya penggunaan anggaran, tapi melakukan rekrutmen pegawai juga sangat penting. Penempatan pegawai juga. Ya. Jadi ini kan yang sudah itu yang kita dengar, pemindahan itu bukan berdasarkan kompetensi, ya, tapi berdasarkan kemampuan calon itu untuk pindah kan. Jadi bukan calon kemampuan untuk bekerja, tapi ya sesuatu yang di luar itu, sehingga ini harus dirubah oleh gubernur nih, ya, oleh peraturan gubernur, oleh perda, oleh apa tentang rekrutmen pegawai, dan juga tentang bagaimana tata laksana pekerjaan antara hubungan interkoneksi antara gubernur, sekda, asisten sekda, kepala dinas, segala itu harus terjamin betul, sehingga ada job yang itu bisa dilakukan dengan baik, dengan penuh, ya, sehingga terasa oleh kita adanya reformasi birokrasi, gitu loh. Kalau sekarang ini kan cuman ya slogan-slogan aja yang kita dapat, tapi kan diketemukan di pelaksanaannya kan jauh dari keadaan reformasi yang kita kehendaki itu, ya. Jadi ini yang perlu, maka itu Bakor itu Badan Koordinasi pengurusan Banten jadi provinsi itu punya tanggung jawab moral untuk menjadi mitra gubernur agar itu bisa kita awasi dengan baik, ya. Sebab pengawasan itu yang lebih akurat itu kan dari rakyat, ya. Kita mewakili rakyat lah. Kalau pengawasan formal itu kan dari DPRD, dari apa. Dan juga reformasi antar lembaga, ya, itu antara kantor gubernur, kantor kepolisian, ya, kejaksaan, pengadilan, itu harus ada sinkronisasi, ya, ada koordinasi, ya, sehingga tidak saling memanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok itu, tapi harus sejalan dengan kehendak masyarakat yang banyak, ya. Ini kalau kita amati
Dan saya dengar dari sidang paripurna DPRD itu kan anggarannya yang akan diputus itu kan jangan bikin 15 triliun lebih ya. Dan yang saya nggak menarik itu adalah ada langkah reformasi yang dilakukan oleh gubernur. Itu 8 poin ya. Salah satunya manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini kan sebetulnya intinya kan reformasi birokrasi ya. Iya. Tapi itu kan kalau dijalankan betul, ya 3 aja dari 8 itu udah jalan. Waduh, hebat ya. Penataan undang-undang dan peraturan, dan juga bagaimana meningkatkan agar masyarakat bisa masyarakat bisa ikut berpartisipasi, karena memang lihat dari pamong keperajaannya atau pemdanya itu bisa jalan dengan baik. Ini yang perlu disikapi oleh kita ya. Dan yang paling ini adalah mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai pengangguran. Itu baiknya anggaran yang 15 triliun itu kan diarahkan untuk memperbaiki sistem itu ya. Sehingga pengaruh di kita itu terlalu besar. Kita tidak termasuk nomor berapa? Nomor 3 Pak? Iya, pengangguran. Ya? Ini nomor 2 tadi Pak. Ya, Pengangguran terbuka nomor 2. Nomor 2 kan itu luar biasa kan, nomor 2 ya, 34 provinsi ya, itu kan jadi tertinggal sekali kita ya dengan anggaran yang begitu banyak. Tapi uang itu kan tiap tahun kan habis kan. Tapi kan prestasi yang dilihat itu tidak ada. Ini yang menjadi harapan kita masyarakat kepada gubernur, yang sekarang ini langkah lagak gubernur sudah mulai baik ini ya. Ya kita respon positif lah. Misalnya ada pernyataan dari penghargaan dari 3 kali dari KPK, itu sudah luar biasa ya. KPK kan nggak tahu dari sistem pelaksanaan undang-undang yang digunakan oleh ini, karena udah legal nggak ada lagi yang harus diusut ya, karena memang itu jadi lembaga, padahal itu memang korupsi juga akhirnya kan. Nah itulah ya, terus ya. Di samping itu pula tadi kan dari penghargaan dari BPK, jadi ada WTP gitu, wajar tanpa pengecualian. Itu kan tertinggi kalau di BPK itu kan bagus tuh. Terakhir Pak Ihsan juga ada penghargaan dari Banten, dari Komisi Informasi. Dari sebagai daerah informatif, artinya keterbukaan informasi di Banten kan cukup baik begitu Pak. Tapi tadi yang saya menarik, besarnya APBD itu tidak lalu masyarakat bisa sejahtera. Berarti kan ada yang salah di situ bahkan Pak. Begini Pak, perbaikan secara ilmiah, kerjasama partisipasi dengan kampus, ini juga terjadi korupsi bareng kok Pak. Saya bingungnya kalau penghargaan itu ada. Artinya kalau ada penelitian yang dikerjasamakan dengan kampus itu kan pasti ada cashback Pak. Iya, cashback. Bohong kalau nggak ada cashback Pak. Loh, cashback ini kan mengurangi kualitas. Iya. Demikian juga dengan janji gubernur pendidikan gratis 2017-2018 itu tidak ada yang namanya supporting Pemprov Banten terhadap pendidikan gratis. Yang ada adalah supporting Bosnas. Iya, 2019 baru ada. Jadi Bosda. Bosdanya di 2019, 2020 nggak ada. 2017-18 nggak ada. Dia masuk silva semua Pak. Begitu. Tapi kemudian di peraturan gubernur itu juga sekolah nggak boleh mengajak masyarakat berpartisipasi. Di 2020 yang namanya peraturan gubernur tentang pendidikan gratis lebih kacau lagi. Yang dibiayai janji dari 5 juta per siswa itu, akhirnya yang direncanakan dibiayai itu adalah guru honorer dan staf. Siswanya tidak. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang hanya berjalan di 2019, nggak ada yang gratis. Sekolah itu udah kayak tercekek gitu loh Pak. Kalau Bapak ngobrol dengan kepala sekolah itu, mereka rebutan antara membiayai siswa, bayar listrik, genteng bocor.
gitu. Tapi kalau siswa sendiri kan tidak bayar, betul Pak? Kalau siswanya sendiri kan Masyarakatnya taunya kan sekolah gratis. sekolah gratis Dan ya. tidak boleh mengut bayaran sampai sekarang. Iya, iya. Tapi supporting Supporting APBD anggaran terhadap APBD-nya. sekolah gratis itu 0 rupiah. Iya. Gitu. Yang adanya dari Bosnas. Jumlahnya 1,5 untuk SMA negeri dan 1,6 untuk SMKN. Yang pada akhirnya kepala sekolah bingung untuk Iya. menganggarkan. Jadi kalau ini menjadi saluran untuk bisa menjadi masukan pemerintah, stoplah itu cashback untuk penelitian-penelitian ilmiah Iya, itu. Iya, iya. Gitu. Penelitian, riset, pemberdayaan nelayan. Iya. Nilainya Nilainya bisa Ya. 60. Iya. Cashbacknya 30%. Habis itu. Gitu, Pak. Jadi Iya ini. harus dibenahi benar-benar, dan pemimpin yang kuat memang harus berdiri pada 2 indikator, Pak. Bagaimana dia mengimplementasikan kebenaran itu adalah keberpihakan pada masyarakat. Iya. Masyarakat. Ya, kalau Pak gimana melihat kasus tadi itu? Ketika ada penelitian, ketika ada pekerjaan. Iyalah itu kan. Emang dulu begitu ya, kalau yang dirasakan Bapak dulu? Iyalah. Saya bilang tadi yang di muka dari awal ini kan belum Belum beres. ada ya. Cuman cerita-cerita aja itu kan. Ya seperti Pak Ihsan tadi sampaikan, Yang dirasakan ya, baru dulu. tahu saya bahwa itu tidak jalan, ada Bosda. Yang kita tahu di masyarakat kan seolah-olah kan ini pendidikan gratis. Iya. Padahal nggak ada yang gratis kan. Karena di APBD mah gitu ceritanya kan. Iya. Nah ini yang perlu kita kontrol masyarakat ya. Jadi saya melihat ini masih jauh ini kalau kita bicara sungguh-sungguh reformasi birokrasi. Ya itu menyangkut mental soalnya, menyangkut keinginan dan kejujuran dan keberanian ya. Jadi ada kompetensi, ada rekrutmen yang bagus, ada kolektivitas di antara itu, sehingga kalau itu tidak terjadi tidak akan ada namanya reformasi birokrasi itu ya dalam pelaksanaan ya. Ya statement masing-masing ya keluar, tapi kan nyatanya tidak ada yang terwujud, terbukti. Nah ini masih jauh, jadi harus langkah kita masyarakat itu harus betul-betul mensiasati, mengkritisi ya secara langsung dan berani ya. Kalau nggak berani dibiarkan ya udah berjalan Banten ya seperti yang dulu kayak ini ya, kita bangga dengan pernyataan BPK, pernyataan KPK, tapi itu kan pelaksanaan di dalamnya kan masih kamuradul kayak begitu kan susah kan. Hah? Saya berani bicara kan ada senior. Iya. Ada Pak Irsat. Iya. Oke, Kalau nggak ada Pak Irsat nggak berani kita tunda dulu. Pemirsa Sultan TV, ini sangat menarik pembicaraan kita, semakin panas. Tetapi terakhir nanti segmen yang ketiga saya akan bicara bagaimana membenahi demokrasi secara baik di Provinsi Banten. Tetap di Tokoh Bicara.
Pemirsa Sudan TV kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada kesempatan segmen yang ketiga ini kita akan bicara tentang bagaimana membenahi birokrasi, reformasi birokrasi yang ada di Banten. Saya ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan, bagaimana cara membenahi birokrasi reformasi di Banten, Pak? Dari mana dulu nih kita runut ini? Silakan, Pak. Ya. Sesuai amanat perundang-undangan, Ya. pejabat politik itu kan hanya bisa dihantarkan oleh partai politik. Ya. Artinya partai politik ini satu-satunya lembaga yang harus dirombak total. Karena dalam iklim demokrasi saya merasa partai politik ini tidak demokratis. Yang pertama yang harus dirombak dalam partai politik adalah kaderisasi. Pastikan kepada masyarakat bahwa kaderisasi parpol ini berjalan dengan sistematika yang bagus, standar kaderisasi yang bagus, kemudian proses kepemimpinan yang baik, gitu. Sehingga masuk pada tahap kedua, ketika ada rekrutmen kepala daerah, parpol nggak perlu lagi umpet-umpetan di bawah kaki meja gitu. Dia harus terbuka memperlihatkan kepada masyarakat bukan hanya persoalan pencalonannya, tapi apa yang ditanyakan pada calon. Bagaimana sistem penilaiannya, siapa yang menilai, dan terbuka apa standarnya, gitu. Nah, begitu ini terjadi, maka masuk pada tahap yang selanjutnya, bahwa birokrasi akan dipimpin setidaknya oleh orang-orang yang kemudian memang telah melalui proses yang baik, bukan proses-proses transaksional. Jadikanlah rekrutmen kepala daerah itu seperti rekrutmen terbuka lembaga-lembaga publik lainnya, seperti KPU, KI, KPID. Semua kan jelas tahapannya, biayanya jelas berapa, gitu. Sehingga orang-orang yang ingin berkompetisi itu adalah orang-orang yang memang bukan orang-orang yang potensial di bei cukong saja, tapi kemudian orang-orang yang punya kemampuan, gitu. Orang yang kasarnya katakanlah sehari semalam nggak pernah lepas dari sholat, bahkan 1000 rakaat sehari, dia baik, orang cium tangan sama dia misalkan sehari bisa 100.000 orang, tapi kalau nggak punya uang, sepintar apapun dia akan bisa, gitu. Ini maaf Pak, cuman contoh aja. Maksud saya sistem kompetisi sekarang itu bukan kompetisi dalam menghadirkan kepala daerah yang baik, sehingga berbuntut berimbas pada persoalan birokrasi yang baik. Kontestasi yang sekarang adalah kontestasi yang memang sudah by design, gitu. Gitu. Contoh misalkan KPU menargetkan partisipasi pemilih 70% dan itu tercapai. Dan 70% ini kan menjadi data yang membanggakan bagi indeks demokrasi di Indonesia. Tapi kemudian bagaimana dengan 70% ini terhadap transaksional yang terjadi di dalamnya? Gitu. Ini kan menghancurkan. Satu sisi dia membangun, satu sisi dia menghancurkan, karena kemudian bahwa dari 70% itu
Jangan-jangan 60%-nya adalah orang yang memilih karena Indomie. Iya. Maaf menyebutkan merek. Supermi. Gitu. Ada amplop lah gitu. Nggak jalan kan. Susah. Jadi sistem politik memang harus dihajar dulu, Saya Pak. sudah ngalamin itu. Jadi dari situ dulu ya kita benahinya gitu. Iya, Sisi saya birokrasi melihat kita. artinya Bapak bisa bandingkan Heeh. revolusi mental yang digagas Malaysia tahun 70 yang Iya. kemudian dibukukan oleh Mahathir Mohamad menginspirasi bagaimana perilaku warga Malaysia itu untuk berbenah secara Iya. mentalitasnya. Begitu. Kemudian di tahun itu sampai mereka merekrut guru dan sebagainya, dan mereka memahami apa yang harus mereka lakukan dalam mengantisipasi perubahan zaman, bandingkan dengan revolusi mental yang menyedot banyak biaya, Iya. tapi kemudian tidak ada apa-apanya, yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani. Belum terasa. Begitu. Bukan belum terasa, Pak. Buang-buang duit. Buang duit. Itu buang-buang uang itu. Heeh. Revolusi mental. Karena apa yang direvolusi? Tidak ada yang berubah dalam persoalan itu. Nah, kalau Pak Irsad sendiri, bagaimana cara membenahi reformasi birokrasi? Silakan, Iya, Pak. ini. Dari mana dulu tuh? Kalau Pak Irsad kan dari partai politiknya dulu. Itu kan ya memang dari adanya keberanian untuk melakukan perbaikan ya. Iya. Ya, kalau konsep itu udah nggak bisa udah setiap calon tuh punya konsep sendiri bagaimana membangun itu kan. Dan saya udah pernah pengalaman kalau itu. Jadi sempit kita dunia kalau memang tidak ada apa-apa, walaupun kita ini berpengaruh kan, habis kita bisa di jalan, suara kita juga bisa hilang. Ini yang itu mesti terjadi, dan itu kan apabila itu dilakukan seperti itu kan membawa watak yang membentuk akibat pemilihan yang nggak jelas, sehingga akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang berpikirnya untuk kepentingan dia dan kelompok ya. Ya karena memang terlalu besar ya modal yang diberikan itu kan. Jadi saya setuju dengan Pak Iksan tadi mengenai perbaikan dari awal rekrutmen kepala daerah itu. Ya itu memang sumbernya itu ya. Bagaimana orang mau nyalon itu kan tidak dilihat kompetensinya dan tidak lihat track recordnya, tapi anak kecil bisa umur yang belum langsung bisa nyalon, yang penting ada partai kan, ya kan, ya itu masih berlaku dari sekarang itu kan, ya. Jadi yang kita tidak duga akan jadi calon menjadi calon kan, bahkan orang yang kita lihat berusaha ingin jadi karena dia memang merasa mampu, nggak jadi karena partainya nggak ada, karena partai itu mahal ya. Ya, dan orang-orang partai kan cuma cerita aja, mau reformasi juga mau apa, waktunya kan tetap aja. Ya ini berat ya. Jadi itu dulu memang harus berani, itu pimpinan partai itu harus kita reformasi kan. So, kalau pimpinan partai wataknya kayak gitu, yang kayak gini sekarang ya, Pak. Ya anak yang belum pernah pengalaman, sekolah juga nggak lulus kan bisa dicalonkan, itu kan luar biasa untuk bupati, untuk wali kota, wakil bupati atau penin. Coba bayangkan itu, coba di Banten masih ada yang kayak gitu kan, bagaimana? Ya, padahal orang yang pintar seperti Pak Iksan Ahmad banyak betul, tapi masih bisa terpilih, ya. Ya karena memang tidak ada kayak nggak ada fulus. Ya, ada fulus. Ya. Partai tidak perlu punya partai, yang penting kan fulus. Ya. Ada fulus. Iya betul nggak Pak Iksan. Jadi tidak perlu kita punya partai lah. Ngapain kita jadi pimpinan partai segala? Punya duit aja, itu bisa partai datang sendiri kan. Ini kan luar biasa ini. Kemarin saya ada bicara dengan orang yang bicara reformasi pimpinan partai. Ternyata yang ngedukungnya itu lagi. Ini kamu gimana yang mau berformasi, urusan duit aja kan. Nggak mau mencalonkan orang yang nggak ini kan. Ya itu berat ya, di Banten ini memang sudah karakternya begitu, bawaannya udah begitu. Mulai jadi provinsi sudah dibawa kayak gitu. Ya sudah. Nah, untuk merombaknya itu memang harus
pimpinan yang berani. Kalau nggak berani, takut hilang lagi pengaruhnya, takut di jalan berhenti, ya udah habis lah. Nah, akhirnya apa? Jargon aja yang keluar. Nah, ini yang paling penting itu mulainya dari pemimpin yang memang mempunyai akhlak dan keberanian. Nah, kalau pemimpin walaupun seperti tadi kan sholatnya udah berapa rakaat satu hari, belum pernah tertinggal tuh sholat sunat dikerjain semua. Ya, tapi kan bukan itu jaminannya kan ya. Pelaku realitas kehidupannya itu yang penting kan. Ya, Ustadz bisa jadi, aduh, ya susah kita bicara kalau soal itu. Tapi memang ada istilah begini Pak Irsad ya, Pak Irsad ya. Menjadi seorang pemimpin sekarang itu tidak hanya berkualitas, tidak punya kapasitas, tapi juga harus punya isi tas. Kan begitu kira-kira gitu. Nah, itu yang salah lagi. Tapi kan itu realitas sih begitu kan ya, Pak Irsad ya. Bawa tas. Bawa tas. Pak, mungkin kita sudah ada penutup sekarang, ayo penutup. Silakan Pak Staten Komit, apa namanya, kata-kata penutup gitu. Silakan dari Pak Ihsan dulu deh. Ya, semoga Allah mendengar curhatan kita sore ini, Pak. Iya betul. Dan menjadikan kita tetap optimis untuk tetap menatap masa depan Banten lebih baik. Cukup? Kurang banyak gitu. Nambah lagi. Cukup, Pak. Cukup segitu. Saya ingin lebih banyak mendengar dari silakan Bersad, kata-kata penutup. Iya, kalau closing statement. Saya itu kan ya kita harus berikhtiar dan berusaha. Tetap kita optimis ya. Kita akan menemukan pemimpin yang baik ya, yang berani, yang memang cita-cita luhur ya. Ya, mudah-mudahan ke depan kan ini masih panjang Banten ya. Mungkin tidak ada periode ini, periode ke depan ya. Tapi kita harus optimis memang ya. Tidak boleh kita pesimis karena ini daerah kita ya. Nah, kalau kita mundur sendiri ya kita yang rugi, Banten akan jadi hancur kan. Jadi kita harus maju terus. Terus kita merapat bagaimana agar semua orang yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan, yang punya kepercayaan trust dari masyarakat itu menggunakannya dengan baik ya. Nah, jangan seperti ya menggunakan aturan-aturan untuk kepentingan kelompok dan pribadi ya. Sehingga kita kelihatan ya ini betul-betul legal, ini bagus nih ya. Apa udah pas ini ya. Tapi ternyata dihitung-hitung akhirnya loh, ini kok nggak beda dengan zaman dulu waktu kita sering rame. Saya belum pernah melihat dipotong 30%, tapi kan udah rame tuh keadaan gitu kan. Udah jadi kenyataan gitu, orang-orang ngomong itu 10%. Oh ini kalau itu kok lebih juga ini. Nah, sama juga kan akhirnya. Kalau itu tanpa aturan, dia berani ngambil, ini gunakan pakai aturan, berarti kan orang munafik kan. Ya. Nah ini Pak Rosadi. Yeah. Jadi saya mengharap betul ya sisa waktu Pak Gubernur Pak Wahidin ini bisa betul-betul berani sesuai dengan konsepnya, dan saya yakin kalau beliau baik ya. Saya melihat beliau baik ya, artinya tidak berpikir bercabang-cabang lah ya. Nah ini kan bahayanya pemimpinnya ya kan ya, berpikirnya penuh bercabang-cabang tiap hari ya. Jadi sudah penuh yang ini belum diisi, cabang lagi terus tarik. Ini kan berat ya. Di Banten kaya ini, Banten ini. Ini kan luar biasa. Saya kira kita mengharap betul ke depan kita tetap optimis dan kita mengharap betul ada perbaikan segera ya, agar Banten menjadi sejahtera karena uangnya banyak ya, kaya, dan kita ini tidak daerah miskin, daerah sedang ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsad, Pak Ihsan. Pemirsa Sultan TV, itulah bincang kita dengan dua tokoh dan narasumber pada hari ini. Dan dapat saya simpulkan bahwa reformasi birokrasi akan baik manakala ada pemimpin yang tegas, kuat, dan juga berani. Kemudian, tadi Pak Ihsan juga bicara dari mana kita akan merunut birokrasi ini. Yang pertama dari partai politik dulu mesti bagus. Kemudian calon-calon kepala daerah juga mesti transparan ketika ada pencalonan. Itu barangkali
bincang kita pada sore ini, dan acara ini bisa dilihat di fanpage Facebook dan di YouTube sultantv.co. Dan dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Irsad. Siap. Pak Irsad, terima kasih. Terima kasih.